Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ratu Zakira dari kelas 2A ada 3 potensi dengan NIM 2401073017, nomor urut absen 28. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat dan mendesain tabel tentang penjualan pembelian hutang pada Microsoft Access. Langkah yang pertama itu teman-teman harus mendownload dulu Microsoft Access-nya. Terus setelah itu klik blank database. Langkah pertama kita akan mendesain tabelnya terlebih dulu. Tabel desain. Lanjut kita akan membuat nama akunnya terlebih dahulu. Kode akun, terus nama akun, kelompok. Bentar. Semuanya harus short tag, terus kode akunnya harus di primary key kan, dikunci. Terus Ctrl S namanya TBL akun. Lanjut kita buat tabel desain lagi, namanya itu nomor bukti, tanggal, dan keterangan. Oke. Bentar. Ini keterangan. Tanggal di sini harus date or time. Ctrl S, TBL jurnal H. TBL jurnal H. Bentar. Di sini kita TBL jurnal H, nomor buktinya di primary key, terus Ctrl S, TBL jurnal H. TBL jurnal H. Oke, lanjut lihat tabel desain, nomor bukti, kode akun, terus debit sama kredit. Kredit, debit kreditnya number, terus TBL jurnal D tidak ada yang di primary key, Ctrl S, TBL jurnal D. Ini tekan do, lanjut, create tabel desain, TBL purchase nomor bukti, tanggal, kode vendor, keterangan. Ini TBL purchase D, ini TBL purchase H. Nomor buktinya di memiliki Ctrl S. Bentar, kita ubah dulu ini jadi dekat time kode vendor keterangan Ctrl S, TBL purchase H. TBL purchase H. Oke, lanjut create tabel design. Terus dia nomor bukti, kode item, terus QT-nya, harga beli. QT-nya kita ubah jadi number, ini juga number. Ini TBL purchase D, tidak ada yang memiliki. Ini TBL purchase D. Oke, no, lanjut create tabel desain lagi, penjualan hari, nomor bukti, tanggal, kode pelanggan, terus keterangan TBL penjualan H. Ini kita kunci, ini tanggal ubah, date or time udah. Ini nomor bukti, tanggal, kode pelanggan, keterangan Ctrl S, TBL penjualan H. TBL penjualan H. Oke, terus create tabel desain, nomor bukti, kode item, ini bukti, kode item, QT-nya, tambah harga jual. Nomor bukti, kode item, QT-nya, harga jual. Ini tidak ada yang dimilikikan, ini number, Ctrl S, TBL penjualan D. Oke, maksudnya create tabel desain, kode item, nama item, tuan, terus harga jual, QT-nya, FG, diam, FG. Ini total, ini kode itemnya dikunci, terus satuan ada dia, harga jual. QT-nya dinambarkan, number, Ctrl S, ini tabel inventory. Oke, selanjutnya kita create tabel desain, kode vendor, nama vendor. Kata suncu, Kak. Alamat. Kata suncu? Iriam mau coba video Kak buat tugas, Kak. Mana kata suncu? Diam loh, iya. Nama vendor, nama telepon. Diam, Kak. TBL vendor ini
Bentar, TBL vendor ya. Bentar. Sebentar dulu. Kode vendor. Di sini kita kunci kode vendor ya. Ctrl S, ini TBL vendor. TBL vendor. Oke. Selanjutnya create table design. Kode pelanggan. Nama pelanggan. Alamat. Nomor. Telepon. Macam apa? Mah, video mah. Nama pelanggan ini, kode pelanggan ini TBL pelanggan. Kode pelanggan kita kunci yang ini. Selanjutnya, kita akan membuat TBL rek utang, tabel design rek utang. Nomor putih, terus tanggal ada debit, jangan lupa kita ubah tanggalnya dapatkan debit number, kreditnya number. Terus ini TBL rek no. Selanjutnya tanggal desain rek utang nomor itu tanggal kredit semua tekanan. Ini tanggalnya jadi number, debit number, kredit number. Terus ini TBL rek utang. Oke, nomor lihat tanggal desain ini nomor bukti tanggal dari itu detailnya masuk unit pas tes preferensi nomor bukti tanggal pada itu tidak masuk kita lihat unit pas preferensi tanggal berapa kita masuk detailnya masuk ini adalah pintar dari itu sudah masuk gambar lambda ini nomor lambda sudah masuk gambar ini gambar unit pas tidak lambda tanggal tes DDL in DDL kita selanjutnya membuat tabel temporary untuk round itu ada TMP Journal D, TMP Proses D, dan TMP penjualan D. Create lagi tabel desain, kode akun, nama akun, debit, sama kredit. Nama akun ini number akun ini untuk TMP. Ini tidak ada di kunci, ini namanya TMP Journal D. Ada pakai, no, ini create tabel desain, kode item, nama tujuan, tujuan, harga beli sama sub total. Mereka menambahkan satuan jutaan. Satuan berisi subtek jutaan ini number, harga beli number, sub total. Control S ini TMP purchase D. TMP purchase D. So, lihat lagi tabel desain, kode item, nomor item, jumlah item, satuan jutaan, harga jual, sub total. Kode item, nama item, satuan jutaan, harga jual, sub total. Ini number, sub total tidak number. Ini Ctrl S, TMP, penjualan. Ini kita dapat totalnya number. Terus nanti penjualan deh. Selanjutnya kita akan membuat relationship itu dengan tali nah ini letaknya di tabel relationship, terus kita masukin semuanya pelanggan penjualan, purchase D, purchase A, utang ini kecuali TMP Journal Bank. Lalu kita susun.
Ya, kita harus mengisi ini sesudah kita tes. Terus selanjutnya kita harus mengisi kode akun, nama akun, kelompok ibu dulu. Datanya seperti ini. Sebelumnya ini harus kita nolkan. Yang tabel vendor ini udah sesudah kita isi tabel-tabel ini, selanjutnya kita akan membuat form desainnya. Kita akan membuat ambil form desain. Nah, ini tampilan formnya, terus klik kanan, tekan form header dan footer. Kita akan ambil seperti ini. Sebelumnya kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Judulnya itu form jurnal umum. Kita desain text box. Ini namanya produksi
Nanti kita akan juga tesnya. Fungsinya itu supaya nanti saat kita mengoding jadi tersambung terlinkkan teks-teks keterangan. Itu buat subformnya lagi. Membuat subform ini teks yang kita ambil tempe jurnal D, kode akun dan akun debit kredit. Kita pindahkan semuanya next D utama jurnal D. Jadi kode akun ini kita change to control box, terus kontennya kolom-kolomnya 2, kolom kontennya 2 CRM koma input CRM. List-nya kan 579 gitu ya. Nah, kita tekan event source-nya itu event data source-nya tuh TBL akun. Setelah itu kita akan event, terus asset update ini kita hapus, ini kode builder, kita begini. Ya, terus kita debutkan compile. Terus debit ini formatnya standar. Debit sudah standar. Terus form kita ini kita isi debit kredit ini kita isi proses. Terus debit ini rumus sama dengan sum debit ini kredit. Nah itu tidak lupa kita Ctrl C. Oh bentar, ini kita buat txt di txt total debit. Debitnya total debit. Ini teksnya total kredit. Bentuknya kita copy aja untuk membuat debit ini mengikut jurnal ini. Jadi kita buat rumusnya sama dengan jurnal debit
tanda salju, TXT atau tanda TXT. Terus ini sama dengan ini. Itu kita mencoba cek dulu. Continue, yes. Ini kita pindahkan bentar. Udah continue, ya continue. Continue. Continue dulu. Tapi cek sini kalau sampai. Misalnya, sudah terlinkkan ya. Terus misalnya kalau kita isi ini 200. Nah, sudah. Lanjut kita akan itu kalau sama kita font design. Terus ini komennya untuk membuat postingnya operation, terus save record, next. Terus ini kita buat posting. Next, ini CMD posting. CMD posting sudah. Lanjut, di CMD posting ini akan kita masukkan codingannya. Tekan event, new dia terus kode builder, oke. Sampai Ctrl C. Ini adalah codingan untuk mempostingnya, yaitu di sini kita harus memvalidasi data terlebih dahulu. Nanti misalnya ada data jurnal umum yang belum kita isikan, dia akan muncul data belum lengkap. Kalau misalnya jumlahnya belum balance, maka jurnal belum balance dikasih taunya. Kalau misalnya nomor postingan itu telah kita posting terlebih dahulu, terus kita buat lagi ulang seperti itu, maka akan muncul nanti nomor bukti jurnalnya sudah diposting. Jadi kita tidak bisa memposting nomor yang sama lagi. Ini koneksikan ke jurnal desktop. Terus nanti kalau jurnal umumnya itu dapat disimpan, maka akan muncul jurnal berhasil diposting. Seperti itulah codingannya. Selanjutnya kita Ctrl S, kita debugkan file. Txt debit. Bentar, ini ada kesalahan. Oh, ini belum kita buat. Ini kita buat dulu namanya, maaf. Bentar. Ini backup produk. Txt debit saya. Nah, kita lupa membuat ini namanya. Ini txt debit. Maaf. Txt debit ya. Itu. Bentar. Aku nggak bisa dia. Txt debit. Bentar. Ini txt kredit. Ya, bukan tes. Setelah itu kita coba lagi. Beres. Kita kembang. Udah ya. Kita keluarkan. Kita lakukan desain view. Kas ini misalnya JU 001. Tanggal. Oh, bentar. Desain view tanggal. Ini standar medium depth.
Tambah apa? Medium deh. Pada habis review. Jadi tanggalnya langsung today saya penagihan utang. Ini udah di sini dulu. Hmm, ini. Misalnya JU-nya belum ada kita isi posting, maka data belum lengkap kan. Terus misalnya ini kita isi 500, ini JU 001, maka jurnal belum balance katanya. Ini dapat 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Maka misalnya udah kita isi semuanya, kita posting. Jurnal berhasil diposting. Oke, kita lihat di F jurnal deh. F di mana ya? Ah, ini. Di sini. TBL jurnal H. Masuk langsung ke sini dengan data seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat purchase invoice-nya atau jurnal pembelian. Pertama-tama kita buka pembisan, pilih form, terus form hidup utang. Setelah itu kita buat itu berwarnanya biar kita semangat membuatnya. Walaupun hari sudah malam. Nah, ini namanya tuh purchase invoice. Nah, nanti kita ubah warnanya ya guys. Kita buat dulu text box-nya. Oh, ini Ctrl C, Ctrl F, sudah berapa? 6. Terus ini kita Ctrl C kan? Terus tidak bisa kembali saja. Sini kita ini, bentar guys, kesalahan teknis. Bisa, gini aja, gini aja. Ke atas lagi. Sudah. Terus kita ubah dulu warnanya, format ini Arial black. Arial black ini agak merah aja ya. Terus warnanya hitam ya. Sudah. Ini agak gondreng aja kita kasih ya. Tidak bisa gitu. Merah ada. Ah, sudah. Kita buat namanya terlebih dahulu. Ini nomor bukti. Ini tanggal. Ini keterangan. Ini kode vendor. Terus ini nama vendor. Nama vendor. Terus ini alamat vendor. Alamat vendor. Terus setelah itu kita akan mengubah namanya terlebih dahulu. Ini TXT nomor bukti. Terus ini TXT tanggal. Tanggal. Terus ini TXT keterangan. Keterangan. Ini TXT kode vendor. 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 Ini TXT nama vendor. Vendor. Ini TXT alamat vendor. Nah, itu alamat vendor. TXT alamat vendor. Sudah. Setelah itu kita akan membuat formnya. Form design. Form. Next, kita ambilnya dari TMP purchase date. Gunakan semua. Next. Ini namanya F purchase. Just D. F purchase D. Ini Ctrl S. Ini purchase. F. Purchase. Nah.
Oh ya, kode vendor ini kita change to combo box untuk order, bukan order. Bentar, sebentar, kode vendornya dari tabel vendor. Kode vendor ini kita proses dari tabel vendor. Formatnya kolom count-nya 2. Kolom count-nya 2, kolom gimana gitu. Kolom count-nya 2, kolom width-nya 2,5 sama 2 sama width-nya 7. Nah, itu kita akan buat kode item. Kode item kita change to combo box juga. Datanya dari kode item, enggak, tabel apa? Datanya dari tabel apa? Bentar, tabel inventory. Kode item dari tabel inventory. Formatnya kolom count-nya 2, 7. Kolom width-nya 2,7, output-nya 9. Nah, itu listnya 9. Ctrl S. Jangan lupa tanggal kita ubah formatnya menjadi medium date. Sudah. Udah itu di sini ada namanya quantity. Ini kita ubah formatnya menjadi standar. Terus kita akan desain text box. Ini grand total sama ini. Untuk grand total. Ini grand sebentar. Total. Ini sama dengan sum subtotal. Ini kita ubah namanya xt grand total. Terus di sini kita buat seperti ini. Grand total pembayaran hutang. Grand total pembayaran hutang. Ini grand total pembayaran hutang. Ini kita ubah teksnya. Grand total setiap pembayaran itu kita ubah ini formatnya menjadi standar. Setelah itu kita akan membuat codingannya lagi ya. Kode vendor. Oh, bentar, F purchase D, grab text grand total. F. Terus di sini sama dengan F purchase D dasari txt sama dengan txt grand total dikurang txt pembayaran. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingannya lagi. Di sini. Di sini. Kita akan membuat txt kode vendor, codingannya terlebih dahulu. Event terupdate kode builder, oke. Nah, ls, yes, kita debutkan compile. Setelah itu, kode item. Kode item kita update-kan, klik after update kode builder option. F. Ini adalah codingannya. Untuk kode item itu ada nama sama alamat vendor. Selanjutnya, kita akan coding harga beli. Harga beli, after update kode builder, oke. Harga beli. Sudah, setelah itu
Kuantitinya juga kita buat codingannya. Oke, codingan. Ini konversi objek. Maksud dari quantity ini carinya tuh dari subtotalnya tuh quantity dikali harga beli. Sama kayak harga beli ini, Ctrl S, kita dapatkan txt kode vendor. TXT kode vendor, bentar. Ya, tadi ada kesalahan teknis, jadi kode itemnya tuh rumusnya yang ini ya teman-teman. Setelah itu kan udah didebakkan, sudah. Setelah itu harga beli sudah. Oh ya, akan pembayaran. Pembayaran. Selanjutnya kita akan melakukan codingan untuk pembayaran. Kode builder, oke. Cek. Ini adalah kode untuk TXT pembayaran. Jika pembayarannya itu besar dari grand total, maka nilai pembayaran melebihi grand total. Jika nih TXT pembayaran kecil dari 0, maka nilai pembayarannya bernilai negatif. Selanjutnya, kita compile. Setelah itu, kita akan membuat condition untuk CMD posting. Sebentar, CMD posting. Record, save, next. Ini posting. Next, CMD posting. Ini. Terus kita masukkan lagi ada builder. Oke. Ini rumusnya. Oke. Ini adalah rumus posting untuk purchase invoice. Validasi data nomor bukti ke tabel jurnal HAT. Jika nomor buktinya tersebut sudah diposting, kalau sudah diposting, terus transaksi tidak valid jika dia tuh sama dengan 0. Input data debit inventory, selanjutnya link ini. Jika transaksi berhasil diposting ketika semua teks nomor bukti, tanggal keterangan itu udah kita isi semuanya. Kita Ctrl S, kita debugkan. Ya, moment of truth. Mari kita uji lagi. Ya kan? Udah, ya, confirm. Oh, bentar. Thank you. Ini Alex account. Ini sudah tugas. Coba kita kode vendor, terisi semuanya, nomor bukti, PI, misalnya. Pembelian kan PI 001, enter, ya, Jumbe, terus keterangannya pembelian inventory. Terus ini udah, sebentar. Desain view kode item nih, kode item, bentar, bukan kolomnya, kolomnya. Tapi ordernya ini di order untuk kode item di ordernya tapi indexnya harus 6. Halo. Nó nhờ nó nhầm mà toàn là tao là rồi mày được. Alah, nyala lo nhầm mà, đến bị tugas mà. Alah. S. Setelah itu sih. Udah ya. Kalau itemnya mie sedap misalnya, kuantitinya 30. Ntar harga belinya 5.000. Kah? Terus 50.000. Terus mie sedap Indomie. Kuantitinya misalnya 15. Ini 2.000. 40.000. Hanya kita bayar dia 100.000. Nah, maka hutangnya tinggal 80.000 lagi.
Setelah itu mari kita posting. Ya, transaksi berhasil diposting. Kita lihat di TBL Jurnal deh. Kan seperti ini dia teman-teman. Nah, ini. Hmm. Kan. Kasih, bye-bye. Selanjutnya kita akan membuat form desain yang baru di kanan video kita. Gambar judulnya terlebih dahulu. Kita masuk lihat. Ini namanya form penjualan. Form penjualan. Kalimat lucunya ada dua. Terus kita bukan ya, desain. Desain ini lihat text box ini kita isi dulu. Nulis. Kita akan membuat perjalanan. Ini. Oh ya, jangan lupa kita unggah kolom ini. Kita ubah namanya terlebih dahulu. Ini PSP nomor 1. Setelah itu sana TXT kode pelanggan TXT nama ini TXT nama terus ini TXT dan setelah itu kita akan membuat subformnya. Bottom design. Next dari subformnya ini dari template penjualan deh. Penjualannya next penjualan deh. Penjualannya. Oh ya, ini kode pelanggan ini kita ubah change to combo box. Datanya dari raw sales dari tabel inventory. Format kolom formnya 3. Kolom formnya 3, kolom formnya 2. 3 nih. Kemudian kita kasih kolom formnya kolom widthnya 2,7. Terus ininya 9. Nah, ini sudah. Tinggal instrumental sama sudah. Setelah itu tanggal kita ubah formatnya ke medium deh. Kode item kita change to combo box.
Setelah itu kolom-kolomnya kode item. Kolom-kolomnya 3. Kolom-kolomnya 3. Kolom-kolomnya 2 juga. Sama itu kan. 2,7. Ini 9. 9. Datanya dari tabel inventory. Datanya dari tabel inventory. Ini capek. Oke, ada pelanggan tadi dari tabel pelanggan. Maaf, ini dari tabel pelanggan. Ini namanya penjualan. Penjualan. Nah, ini ini format. Ini standar. Itu kita akan membuat grand total. Nah, ini pemisah grand total. Sebentar. Rumusnya dari sama dengan sum grand total. Oke, ini kita buat L, TST, UN, dan L. Bentar. Itu di sini kita akan membuat namanya grand total juga. Itu. Grand totalnya sama dengan F penjualan D TXT grand total. Di sini sama dengan TXT grand total dikurang TXT kombinasi. Ini untuk kita format standar. Sudah itu kita akan memasukkan rumus codingannya di as. Pertama, kode pelanggan event, after update, kode mode. Ini adalah codingannya untuk kode pelanggan pada penjualan. Terus kita developkan. Setelah itu pembayaran lagi. Itu pembayaran. Kita event ini kode mode. Oke. Terus belum bentar. Ini sepertinya kita ada kesalahan teknis karena kita belum kasih namanya lagi. Udah ya. Kita isi pembayaran. Next pembayaran. TXT dan total. Terus ini TXT. Nah, kita event after update kode mode. Oke. Pembayaran kan dan investasi sudah. Selanjutnya kita debugkan compile command. Selanjutnya kode item. Kode item event after update kode item. Kode itemnya rumusnya ini. Load up satuan subtotalnya nanti quantity dikali harga jual. Next, harga jual lagi. Kita akan membuat rumus pada harga jual. Harga jual ini kode mode. Oke. Ini untuk harga jual. Harga jual itu tidak boleh lebih rendah dari yang sudah ditetapkan. Terus quantity lagi kita akan quantity. Oh ya, ini belum kita
Terus simpan, simpan yang pasti. Oke, terus sedang. Kemudian pilih sebentar kita melihat harga jual yang di kita compile X terus quantity juga kita update-kan. Nah, kita lakukan compile. Setelah itu udah semuanya, kita akan membuat posting lagi ya. Kecilnya record, save record, next. Terus ini cmd posting. Cmd posting. Itu kita event, ini kita hapus. Kode builder, oke. Maka codingan untuk posting dengan ikut posting seperti ini. Ini adalah codingan untuk posting, di mana kita harus memvalidasi data terlebih dahulu. Sebentar. Posting. Jadi ini ini debit piutang, debit kasnya. Terus dia transaksi berhasil disimpan ketika sudah diisi semua. Jebakan. Tadi kita coba confirm. Kok sebentar kita edit dulu. Kita edit dulu. Ininya menjadi arrange according. Wow, ininya sebentar masih ada yang perlu di itemnya. Ada belum? Lihat dia di depan. Nomor bukti misalnya kesalahan karena di sini itu di sum ini sebenarnya ini subtotal. Tadi saya membuat grand total, makanya di grand total sama piutang ini dia tidak bisa di posting, error dia. Nah, sekarang sudah saya perbaiki. Maka kita mari kita cobakan. Sebentar penagihan ya. Ini kita coba kita isi lagi PI 002 karena 001 sudah saya posting tadi. Kalau misalnya PI 001 terus tanggalnya tanggal 3 misalnya, keterangan penagihan piutang, pada pelanggannya Bedu, Indomie, dan 5, harga jual 4,5, ada 10.000. Terus Indomie, jadinya 12, ini 5.000, 60.000. Terus kita pembayarannya 50.000. Piutangnya tinggal 32.000. Kita coba posting. Oh, ternyata nomor bukti tersebut sudah diposting. Kita ganti PI-nya menjadi 002, diposting, transaksi berhasil diposting. Oke. Lanjut. Oh, kita lihat di TBL Jurnal H. Kita refresh PI 002. Ini data yang sudah kita posting tadi. 1 tanggal sekarang sudah keterangan tadi apa ya? Penagihan piutang misalnya. Penagihan piutang. Sebesar di debit di 4.500.000. Sebentar. Ya, ini mau sama utang dagangnya sebesar misalnya 3 juta.
Maka kalau diposting dia jurnal belum balance, berarti kita harus mempostingnya juga 4.500.000. Nah, kalau dia misalnya JU-nya nggak ada, maka data belum lengkap. Jadi harus lengkap-lengkap kita isinya. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Di Bell Journal D. Sini. Terus F penjualan H, nomor buktinya PI 001, tanggal 4 misalnya keterangan penagihan piutang. Pelanggan saya oleh ini sedap sebesar 2 oh, gitu ya. Bentar, kita isinya putus dulu. Putus dulu ya. PI 001, tanggal today, keterangan ini pembayaran utang. Patron, misalnya terdekat 140. Ini harga belinya 5.000. Terus misalnya ini 100. Ini harganya per setengah. Maka dan totalnya 1.200.000, pembayarannya misalnya 1 juta. Nah, maka hutangnya tinggal 200. Kalau kita posting, transaksi berhasil diposting. Oke, TBL Jurnal D. Nah, seperti inilah dia ya. Terus penjualan lagi. Ini berapa tadi? Ini misalnya 20. Harga jualnya 6.000. Harga 1.000. Misalnya, misalnya ini 10. Harga jualnya 3.000. Harga 30.000. Pembayarannya 100. Nah, kita boleh melebihkan tanggal ketekan. Kita bayar 110. Nah, tinggal hutangnya ini kita posting. Sudah diposting. Maka kita mempostingnya 002. Simpan di TBL Jurnal D. Seperti ini. Namanya, namanya. Itu ya teman-teman. Ini data-datanya. Baiklah semuanya, sekarang kita akan membuat query dari query pembayaran dari data-data yang telah kita buat tadi. Kita tekan create, terus query design, kita pencet ada TBL akun, masukkan TBL akun, TBL jurnal D, TBL jurnal H. Lalu jangan lupa hidupkan totalnya. Terus kita pencet nomor bukti dari TBL Jurnal H, tanggal dari TBL Jurnal H, dan keterangan dari TBL Jurnal H. Lalu kode akun dari TBL akun, terus debit dan kredit. Lalu kita Ctrl S kan Q jurnal. Oke. Lanjutkan membuat create story design, yaitu TBL akun sama untuk membuat neraca query neraca saldonya yaitu TBL akun sama TBL jurnal D. Terus kita masukin kode akun, eh, kode akun, terus nama akun, sama kelompok. Kelompok. Ini salah, bentar. Tadi salah. Terus, sebentar. Oh, ya, bisa. Nama akun, kelompok akun. Terus ini kita buat saldo akun ini, eh, saldo akun, kedua, sum debit, dikurang kredit. Terus ini kita ubah jadi expression. Setelah itu sini ada total debit dulu, debit itu if saldo akun besar dari 0, titik 2 saldo akun titik 2 0. Sebentar. Pardon. Terus sebentar ya,
Oke, kita ulang lagi ya membuatnya yang di sini. Ini T debit sama dengan T bukan ini. If 40 kurung per awal saldo akun. Saldo akun ini koma bukan ini nol. Koma saldo akun. Ini kita ubah jadi equation. Itu T debit, selanjutnya T kredit. T kredit sama if terus buka kurung saldo akun kurung terus ini kecil dari nol titik koma saldo akun koma min 1. Oke, salah deh. Nih, kita ganti jadi equation. S ini Q raja sama raja sama. Oke, selanjutnya kita membuat lagi create query design track utang sama vendor. Terus table vendor ini name vendor, nama vendor. Gitu. Terus sini saldo utang. Saldo utang sum debit bisa utang. Nah, ini kita itu semua. Terus ini siapa ya? Ini saldo utang. Saldo kita akan membuat total dulu. Kita jumlahkan sum, apakah dia balance? Ya, dia balance ya guys. Di sini juga total. Ini sum, dia balance. Oke, bentar, sebentar. Hmm, Ini saldo utang ya, desain apa nih? Sum debit kreditnya. License fee. Saldo utang. Terus ini harus total. Selanjutnya kita akan membuat form pembayaran utang vendor. Yang pertama, langkah pertama create form design. Tekan form header footer. Kita buat judul. Bisa judul form pembayaran utang vendor. Nah, kita ini dulu warnanya. Ini, ini, ini. Bayaran vendor. Terus kita akan membuat ini, membuat bukti. Selanjutnya kita akan membuat ini. Warnanya ini warnanya lebih mudah sih. Nah, desain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Lihat, ini namanya lima bukti.
Terus ini minus plus determinan kode minus 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 ini bisa ya ini akan terus ini akan untuk pemiliknya negatif ini pengaruh ya negatif pengaruh ya akun bayar akun bayar ada akun bayar langsung yang terus ini bayar terus ini ditambah namanya dan itu yang bukti terus ini terusnya jangan saya kepikiran sudah dengar nama teman yang benar sini saja aku sistem nominal ya terus kode vendor kita change to combo box terus formatnya kolom 2 kolom widthnya 2,7 terus list widthnya 9 terus data rawsesnya dari TBL vendor vendor ada indeksnya 2 nah terus kode akun kita change to combo box juga formatnya kolomnya 2 terus terus kalau widthnya 2,7 outputnya 9 data salah maaf data dari TBL akun tulisan order terima ini namanya F nama pembayaran hutang F pembayaran hutang lanjut kita masuk ke coding yang dikodingkan itu ada kode vendor event nah, ini adalah codingan untuk kode vendor berikutnya ada nomor bukti codingan untuk nomor bukti after update code ini codingan untuk nomor bukti
Terus ada nominal. Ini adalah dengan untuk nominal. Coba kita dapatkan compile. Selanjutnya kita akan membuat CMD postingnya lagi. CMD posting, design, next, posting. Yes. Ini dihapus. Adalah codingan untuk CMD posting. Oh, ini jika CMD-nya sama dengan kurang dari 0, maka nominalnya itu belum valid. Kalau telah berhasil diposting, maka ini yang akan muncul. Kita debugkan. Sudah, kita cobakan lagi ya. Thank you. Oh ya, sebentar. Ada yang kita tanggal. Harus kita medium date. Saldo hutang. Ini sampai bawah, ini adalah standar. Nah, review. Tambah bukti misalnya PH kota satu. Tanggal, today, keterangannya pembayaran itu. Lalu kode vendornya kita masukkan di nomor berarti pada otak kita ada 1 juta. Kode vendornya yang konten tadi kan. Terus kode akun bayarnya. Nah, kita buat kode akun bayarnya misalnya kas. Kas atau kita 24 juta sudah pembayaran. Nggak ada keluar ya. Ini kan kas kan. Bentar. Review. Akun view. Desain kode akun bayar. Kan nggak tahu dari vendornya pasti. Yang itu kan. Ada dokumen katanya. Ini penilaiannya sudah untuk step ini sama. Jadi semuanya ada. Itu kode akunnya juga ada codingannya. Terus kita dengarkan pengetahuan. Sudah itu, mari kita coba. Misalnya kita bayar itu. Segini dia kan nominal bayar kita misalnya 100.000. Nah, kita coba posting. Transaksi berhasil diposting. Yeay. Sudah selesai. Ada 24 juta sama tambah kita. Kita totalkan. Enggak usah deh. Nah, sudah bisa. Kita cek dulu ya di sini neraca saldo kita apakah balance. Kita lihat di neraca saldo kita. Balance balance. Ya, kita lihat ya ini sih balance ya. Lalu kita lihat di jurnal kita. Kalau jurnal kita balance ya juga balance. Kita di jurnal juga balance. Balance. Semuanya balance. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.